Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Di video kali ini gue ingin membahas tentang perlu nggak sih wajah atau muka airsoft itu di blur. Oke teman-teman. Jadi kesempatan kali ini gue ingin menjawab tadi ya, seperti intro gue di awal. Kenapa sebenarnya hal ini sudah pernah gue bahas dulu banget. Tapi karena banyak permintaan lagi, karena mungkin mereka belum lihat ataupun sekarang teman-teman yang banyak posting kegiatan mereka tuh di blur wajahnya, jadi banyak pertanyaan juga tuh, Bang, perlu nggak sih Bang? Lagi buat apa fungsinya? Padahal kita udah pernah lihat wajah mereka sebelumnya. Emang sepenting apa sih airsoft itu di blur mukanya, jadi kayak apa namanya, tentara beneran, polisi beneran? Buat apa sih? Nah, sebelum gue ngejawab itu semua, gue pengen cerita nih. Jadi gue itu punya teman-teman yang sering dijadikan narasumber SGH itu punya kemampuan yang cakap dalam menginformasikan. Cakap di sini bukan artinya dia itu cakap fisik ya, cakap mukanya bukan, tapi cakap bagaimana dia menjawab atau berbicara atau memberikan informasi atas pertanyaan kita itu dengan baik dan benar. Jadi pemilihan kata-katanya tuh bagus, ya kan? Lalu apa namanya, mungkin bahasa tubuhnya juga bagus, ditambah pengetahuan beliau atau narasumber tersebut atas pertanyaan gua itu cukup menguasai, sehingga kita pun yang mendengar atau bertanya itu terpuaskan dengan jawaban orang-orang ini gitu kan. Ada beberapa teman-teman yang sering dijadikan narasumber SK itu yang menurut gua tuh asik gitu loh, dan mungkin teman-teman juga ngerasain, seperti misalnya Om Greg itu ya seperti kita tahu dia kan airsoft yang menekuni kegiatan Girdo ya. Kalau kita tanyain tentang apa yang dia sukain, tentang gear apa yang dia sukain, itu dia tuh luas banget loh. Seperti kayak nggak mikir gitu jawabnya. Tertata rapih bahasanya sehingga kita pun yang ngedengernya dengan gampang ngerti apa yang dia maksud. Kadang-kadang kan ada ya orang yang ngomong meskipun dia tahu menguasai materinya, tapi kadang-kadang kalau dia susah bicara, susah menyampaikan apa yang dimaksud, nggak nyampe ke kita gitu kan. Ngomong apa sih sebenarnya sih? Bahasanya belibet. Tapi si Greg ini suka menggunakan bahasa-bahasa yang mudah gitu loh. Dipermudah sama dia pemilihan katanya sehingga kita lebih gampang mengerti. Itu salah satunya Greg. Kemudian ada lagi juga Om Acu. Om Acu meskipun baru sekali gue ajak jadi narasumber, waktu itu bahas tentang Green Beret, tapi dia itu juga cukup asik. Om Acu itu kan orangnya, pembawaannya tuh lucu ya, pembawanya tuh ceria gitu. Dengan gaya cerianya, dengan gaya lucunya, dia masih bisa mengolahnya itu dengan bahasa yang mudah. Sehingga kita pun yang mendengar juga, apa ya, terbawa dengan suasana lucunya dia, dengan suasana cerianya dia, tapi tidak menghilangkan informasi yang penting dari apa yang dia berikan ke kita gitu kan. Ya macam-macam orang, macam-macam gayanya lah ya. Tapi Om Acu salah satu orang yang seru diajak ngobrol dan mudah kita mengerti. Lalu juga ada Om Yusef. Om Yusef Dermawan atau Om Arnibi, yang mungkin kita kenal sebagai instruktur AIPSC di hobi kita ini. Dia itu punya style kalau diajak ngobrol itu seperti layaknya dosen ataupun guru kepada muridnya. Tapi juga nggak baku-baku banget bahasanya. Dia bisa menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Ya kalau mungkin masih kecil ya mungkin gayanya agak kecil. Tapi tetap pakemnya itu pakem seorang dosen yang ngobrol sama muridnya. Dan itu enak banget coy. Gue udah sering banget ngobrol sama dia. Dan apa yang disampaikan itu gue rasa semua orang yang dengerin juga ngerti gitu loh. Dia bisa dah memilih kata-katanya dan menguasai apa yang kita tanyain lah ya gitu. Dan satu lagi nih, nah satu orang ini adalah yang pernah gue ajak bicara tentang perlu nggak sih wajah airsofter itu di blur, yaitu adalah Om Acu. Dari sekian banyak yang pernah gue tanya tentang perlu nggak airsofter itu di blur, Om Acu lah jawabannya yang bisa masuk akal buat gua ya, dan mungkin buat teman-temannya mungkin nanti mendengarkan gitu kan. Jadi Om Acu itu memang salah satu teman kita airsofter yang mungkin selain dia punya edukasi yang baik tentang
kegiatan airsoft sendiri, dia juga punya wawasan yang luas tentang hobi yang berkaitan atau kegiatan di luar airsoft yang masih berkaitan tentang kegiatan militer. Wawasannya cukup bagus. Nah, makanya tuh gue tanya tuh itu kan. Jadi jawabannya seperti ini. Sebenarnya blur wajah itu biasa dipakai oleh kesatuan militer, ya kan, real operator yang ada di seluruh negara misalnya ya. Yang paling sering kita lihat kan mungkin di luar negeri itu sering. Di Indonesia juga sekarang juga mulai memblurkan wajah-wajah real operatornya. Fungsinya buat apa? Mereka yang di blur wajahnya itu adalah mereka yang masih aktif bertugas. Jadi misalnya kalau misalnya nggak di blur nih, buat mungkin lawan dari si musuhnya nih, ataupun orang jahat yang mereka ingin incar itu kan nggak tahu ini siapa sih mukanya, disembunyikan lah identitasnya ya di publik. Jadi orang pun jadi kalau bahasa gampangnya nih ya, bandar-bandar narkoba atau penjahat-penjahat lainnya yang mungkin takut akan diuber-uber lagi, takut diuber-uber sama aparat ataupun satu militer, nggak akan tahu itu siapa karena memang disembunyikan dari mulai identitasnya sampai ke fisiknya pun diblurkan. Beda lagi sama tentara atau aparat keamanan yang tidak diblur, itu biasanya adalah mereka yang sudah wafat dalam bertugas. Jadi ya tidak perlu lagi disembunyikan identitasnya ataupun bentuk wajahnya ya, karena memang sudah wafat lah ya. Begitu kalau yang pernah gue dengar atau disampaikan oleh Om Acu. Pada saat itu gue sih nerimanya agak gampang ya. Mungkin kalau teman-teman dengar gue sekarang agak belibet ya, mohon maaf karena memang bahasa gue atau ngomong gue kayak gini. Gitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan airsofter? Masa sih perlu ikut-ikutan sama real operator? Ya sebenarnya sih kalau teman-teman airsofter mau pakai di blur wajahnya atau dicoret matanya, mulutnya segala macam, itu sah-sah aja. Karena nggak ada hukum yang baku, hukum tertulis tertentu yang melarang pembluran wajah pada kegiatan hobi apapun, gitu kan. Jadi tujuannya sebenarnya kalau buat anak-anak airsofter memblur wajahnya adalah mungkin ya, satu, ada orang-orang yang mungkin merasa memiliki wajah yang kurang pas kalau mereka difoto. Ada orang yang nggak suka difoto kan, tapi dia pengen menampilkan impresinya ataupun stylenya di hobi ini. Ya jadi daripada mukanya nanti malah merusak tampilan stylenya dia di hobi airsoft, ya mendingan di blur aja lah gitu. Jadi ada yang orang-orang seperti itulah ya, kita tahu lah, mungkin teman-teman juga ada di sekitaran kita yang juga pernah tahu orang seperti itu, nggak pengen dirinya terekspos lah. Lalu yang kedua, sebenarnya teman-teman yang ingin blur wajahnya itu mungkin ada yang memang udah ganteng ataupun bagus mukanya, tetap di blur. Buat apa? Karena mereka mungkin berpikir, teman-teman, gue posting impresi gue atau style gue airsoft ini di media sosial untuk orang itu lebih memperhatikan apa yang gue pakai. Jadi muka tuh nggak perlu lah. Jadi mau muka ada foto enggak, mendingan gue tutup aja deh biar orang-orang itu nggak ngomenin tentang mukanya dia misalnya ya, lebih langsung fokus ke gear apa yang dia pakai gitu, lebih menonjolkan apa-apa saja yang dipakai di foto tersebut gitu loh. Itu sih menurut gue kenapa ada dua faktor airsofter itu ngeblur wajahnya. Masalah boleh apa enggaknya itu gue bilang di awal, sah-sah aja, nggak ada larangan ya kan. Jadi kalau ketika misalnya gue nih hari-hari udah posting muka gue, ketahuan muka gue kayak apa, lalu pas ketika gue pakai baju airsoft atau gear airsoft lalu gue blur, ya tadi itu dia fungsinya. Mungkin gue lebih ingin memfokuskan orang-orang tuh melihat gear yang gue pakai gitu loh, nggak usah mengabaikanlah muka gue gitu, atau muka gue amit-amit ya juling ataupun sumbing gitu. Udahlah, daripada gue dikata-katain, mendingan muka gue blur. Jadi orang nggak ngeliatin, fokus mencela kekurangan di wajah gue misalnya, seperti itu teman-teman. Jadi gue rasa itu aja sih jawaban dari pertanyaan kenapa airsofter di Indonesia itu juga ikut-ikutan di blur wajahnya seperti real operator. Ya bukan ikut-ikutan, ya mungkin punya alasan, masing-masing orang punya alasan tersendiri kenapa mereka melakukan itu.
tapi ujung-ujungnya nggak perlu diperdebatkan karena semua nggak ada masalahnya, nggak ada yang dirugikan lah kalau kita melulu wajah lah. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga apa yang gue sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik dan sampaikan dengan baik dan dimengerti ya. Kalau ada pun komen lain silakan ngobrol di kolom komentar, tapi tolong sekali lagi tidak usah diperdebatkan karena kita cuman airsofter yang suka hobi-hobian. Apa sih ngomong? Ya punya itulah. Sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.